Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ayu Safitri, NIM 180810201020. Saya dari jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen kelas C. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang akan saya bahas pada materi kali ini, di sini saya akan menyebutkan sub-sub materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu teknologi sistem informasi yang sering saya gunakan. Yang kedua, teknologi apa sajakah yang ada pada sistem informasi manajemen yang saya gunakan. Yang ketiga, isu etika apa yang terjadi pada sistem informasi manajemen tersebut. Lalu yang terakhir, apa yang dilakukan perusahaan untuk menangani isu etika yang terjadi pada sistem informasi manajemen tersebut. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang akan saya bahas kali ini, di sini saya akan memberikan sedikit wawasan mengenai sistem informasi manajemen. Jadi dilihat dari perkembangan teknologi di era globalisasi ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Contohnya saja internet. Internet menjadi salah satu bukti dari perkembangan teknologi di mana seluruh halayak sudah pasti menggunakan media internet. Internet bagi halayak juga dijadikan sebagai alat untuk menjual atau memasarkan produk atau jasa yang dimiliki karena internet bisa disebut praktis, efisien, dan efektif sehingga menjadi pilihan kegiatan jual beli di dunia serta promosi produk ataupun jasa. Nah, dalam perkembangan internet juga diperlukan suatu manajemen informasi yang merupakan pengelolaan data di mana di dalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Teknologi informasi saat ini semakin banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin agar usahanya untuk dapat dikenal di seluruh dunia tanpa harus melakukan ekspansi ke negara lain. Dan yang pasti investasi yang dibutuhkan untuk ekspansi itu sendiri juga sangatlah mahal. Maka dari itu perusahaan cukup dengan melakukan promosi melalui internet, maka perusahaan tersebut dapat langsung dikenal luas. Nah, jadi selanjutnya ini saya akan menjelaskan aplikasi apa, maksud saya sistem informasi manajemen apa yang sering saya gunakan, karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dapat kita ketahui sistem informasi manajemen itu sangatlah penting untuk zaman yang seperti sekarang ini. Jadi yang pertama yaitu carilah teknologi sistem informasi manajemen yang sering Anda gunakan. Jadi sistem informasi manajemen yang sering saya gunakan yaitu aplikasi Gojek. Nah, di sini Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek di wilayah Jabodetabek. PT Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Gojek. Gojek ini bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Sistem pemesanan pada Gojek melalui aplikasi online yang sudah tersedia pada Play Store maupun Apple Store. Nah, untuk pembayaran ini sendiri, Gojek memiliki dua cara, yaitu cash atau cashless yang disebut dengan GoPay dan dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan pada Gojek. Nah, dalam memberikan layanan ini, Gojek memanfaatkan teknologi informasi, antara lain yang pertama yaitu teknologi ad user yang ada pada aplikasi smartphone Android maupun iOS. Nah, yang kedua teknologi database yaitu cloud computing atau smartphone storage. Yang ketiga API atau application programming interface yang ada pada Google Maps dan Google Place. Nah, untuk selanjutnya yaitu e-commerce pada PT Gojek. Nah, e-commerce merupakan perdagangan elektronik atau e-dagang
atau yang disebut dengan penyebaran, pembelian, penjualan, atau pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website, maupun jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Secara spesifik, e-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi online atau juga bisa suatu cara berbelanja atau berdagang secara online, direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. Nah, seperti contohnya Gojek ini sendiri. Nah, sebagai wawasan saja, e-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Nah, menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar pada tahun 2003. Gojek juga mengembangkan satu jenis e-commerce yaitu business to customer yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap jika dibandingkan dengan fitur e-commerce dari model transportasi lainnya. Nah, Gojek juga menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, maupun jasa belanja. Nah, fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksinya. Jadi lebih praktis, dan yang tak kalah menarik juga adalah penumpang dapat memberikan rating atau penilaian dan saran untuk driver Gojek. Baik, yang selanjutnya adalah teknologi apa saja yang ada pada aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu teknologi database. Teknologi database ini merupakan aplikasi yang memungkinkan perusahaan Gojek untuk mengakses informasi, menjalankan kegiatan bisnis, dan berinteraksi dengan para konsumen kapan saja selama masih terhubung dengan koneksi internet. Nah, contoh nyatanya dari teknologi ini yaitu di aplikasi Gojek adalah hadirnya sistem cloud computing dan smartphone storage. Nah, yang kedua yaitu teknologi API atau Application Programming Interface. API ini adalah serangkaian software yang digunakan oleh programmer untuk mempercepat proses pembuatan atau proses kerja suatu aplikasi melalui penggunaan perintah, protokol, dan fungsi. Nah, contoh dari API ini di aplikasi Gojek adalah fitur Google Maps dan Google Place. Yang ketiga yaitu sistem e-commerce yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, walaupun di sistem e-commerce ini biasa sudah digunakan oleh aplikasi toko online lainnya, tetapi Gojek juga membutuhkannya karena terdapat beberapa layanan di aplikasi Gojek yang memerlukan bantuan sistem e-commerce ini agar bisa berjalan. Contohnya yaitu seperti instan kurir. Nah, Gojek menyediakan jasa instan kurir untuk pengiriman secara real time. Nah, untuk menjamin keberhasilan instan kurir ini, sistem e-commerce dapat menentukan harga yang perlu dibayar berdasarkan jarak tempuh dan waktu yang diperlukan untuk mengirimkan barang dari lokasi pengemudi ke konsumen. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu transport. Nah, layanan transport ini juga merupakan layanan utama Gojek. Untuk memberikan layanannya tersebut, Gojek menggunakan sistem e-commerce untuk menentukan lokasi penumpang, tempat tujuan, dan memberikan konfirmasi harga yang perlu dibayar. Yang selanjutnya yaitu food delivery. Peran sistem informasi juga penting dalam menyediakan food delivery karena konsumen bisa tahu apa saja menu makanan yang tersedia, biaya yang perlu dibayar untuk makanan atau jasa pengiriman, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pesanannya itu bisa sampai. Dan contoh yang terakhir yaitu shopping. Nah, shopping ini merupakan contoh utama dari sistem e-commerce karena konsumen bisa membeli barang yang ada di toko dengan biaya yang pasti dan tanpa perlu datang ke tokonya. Yang selanjutnya yaitu payment atau sering kita kenal dengan GoPay. Nah, jika menggunakan jasa ojek konvensional, pada umumnya kita wajib membayar secara tunai dan nominalnya harus sesuai dengan tarif yang harus dibayarkan. Nah, jadi
kita perlu membawa cukup uang apabila ingin pergi ke satu tempat menggunakan ojek biasa. Nah, hal ini terkadang merepotkan jika kita seorang yang pelupa atau malas membawa uang. Sebagai layanan mode transportasi roda 2 yang memiliki banyak pengguna, Gojek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan GoPay sebagai layanan pembayaran. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non-tunai atau cashless tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa Gojek. GoPay atau yang sebelumnya disebut sebagai GoWallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek. Selanjutnya yaitu fitur customer service. Nah, di setiap perusahaan atau instansi pasti memerlukan customer service untuk melayani para klien maupun pelanggan. Bisa dibilang mereka ini adalah ujung tombak perusahaan atau instansi yang akan menginformasikan segala sesuatu pada orang-orang yang datang ke perusahaan atau instansi tersebut. Peran para customer service ini di tempat kerja pun sangat penting sehingga setiap waktu dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan ataupun para klien. Yang selanjutnya yaitu isu etika apa yang terjadi pada Gojek atau perusahaan Gojek. Nah, yang pertama yaitu 7.000 driver Gojek dipecat karena kasus order fiktif. Perusahaan aplikasi yang mengusung konsep ojek online ini mengatakan telah memberhentikan lebih dari 7.000 pengemudi dalam beberapa waktu terakhir. CEO Gojek Nadiem Makarim menuturkan pemecatan langsung tersebut lantaran terjadinya order fiktif yang dilakukan oleh driver-driver tak bertanggung jawab. Jadi permasalahannya di sini itu mereka ini mengambil penumpang mereka ini tidak mengambil penumpang tetapi menerima pendapatan jutaan rupiah setiap bulannya. Isu etika selanjutnya yaitu tentang konflik antara Gojek dengan ojek konvensional. Nah, ojek konvensional adalah sebuah komunitas atau sebuah paguyuban para tukang ojek. Di sana ada aturan-aturan yang tak tertulis yang berlaku seperti ada antrian, ada bagi-bagi rezeki, dan ada pelanggan-pelanggan lokal. Seringkali keributan terjadi ketika ada tukang ojek dadakan yang merebut penumpang tanpa mau antri atau bergabung dengan pangkalan tersebut. Nah, pada akhirnya tahun 2010 Gojek hadir di Indonesia untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Gojek kemudian merebut menjadi salah satu kata topik yang bermunculan di berbagai media. Nah, tetapi yang lebih mengemuka saat pada waktu itu adalah adanya konflik antara Gojek dengan ojek konvensional. Keberadaan layanan Gojek di kota Semarang pada waktu itu mulai memicu konflik. Suara penolakan terhadap Gojek mulai mengalir dari para pengemudi ojek konvensional. Konflik yang terjadi antara pengemudi Gojek dengan ojek konvensional karena sumber ekonomi. Nah, hal ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial oleh pengemudi ojek konvensional. Namun dengan adanya ojek online, banyak masyarakat yang beralih untuk menggunakan ojek online. Saat mencari tahu mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan layanan ojek online dibanding ojek konvensional, itu karena adanya beberapa alasan yang pertama yaitu mengenai tarif lebih terjangkau. Tarif Gojek ditentukan oleh aplikasi yang sudah diatur dari perusahaan ojek online tersebut dan alasan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh perusahaan Gojek untuk menangani isu etika yang terjadi tersebut? Nah, jadi sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 KUHP Perdata, perjanjian kerja antara PT Gojek dengan driver berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi apabila dalam perjanjian kerja antara PT Gojek dan driver terdapat hal yang melarang mengenai order fiktif, maka driver telah melakukan suatu bentuk pelanggaran perjanjian atau wan prestasi. Tindakan order fiktif ini dapat digolongkan sebagai penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP. Nah, jadi pelanggaran fiktif Gojek tadi itu sudah terdapat undang-undangnya. Nah, perusahaan Gojek terus memperbaiki sistem untuk memperketat pengawasan bagi drivernya. Jika tidak mentaati peraturan tersebut, maka perusahaan Gojek tidak segan-segan untuk memecat driver karena tak sesuai aturan.
Nah, selanjutnya cara perusahaan menangani isu etika yang kedua, yaitu perusahaan aplikasi transportasi Gojek melakukan atau menggelar rekrutmen pengemudi Gojek besar-besaran selama bulan tertentu. Nah, CEO Gojek Nadiem Makarim mengatakan rekrutmen pada waktu itu diutamakan bagi tukang ojek konvensional yang biasanya mangkal di ibu kota. Nah, pada waktu itu Nadiem menjelaskan upaya tersebut untuk meredam penolakan ojek pangkalan terhadap Gojek. Nah, selain itu Nadiem ingin membuktikan bahwa Gojek peduli dengan nasib ojek pangkalan yang sering diberitakan pendapatannya berkurang akibat Gojek. Nah, Nadiem melanjutkan, tukang ojek, apalagi jika mereka datang bersama satu rombongan pangkalan, prosesnya akan dipercepat, mulai dari pendapatan hingga pemanggilan untuk verifikasi dokumen. Jadi kata Nadiem waktu itu, mereka tak perlu tunggu terlalu lama agar tetap dapat narik penumpang seperti biasanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video materi kali ini. Semoga video dan materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.